got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Haji Rusmadi MMPD serta rekan-rekan yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Dewi Anjeli dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Yang pertama ada landasan ilmu. Landasan ilmu dapat diartikan sebagai dasar atau titik tolak untuk patokan ilmuwan. Dalam penelitiannya juga berguna untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Dalam proses pemahaman fenomena, biasanya paham ini bersumber pada aliran filsafat. Sebab filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan, oleh sebab itu landasan ilmu terdalam adalah filsafat. Selanjutnya ada objek studi ilmu. Objek ilmu merupakan bahan yang nyata untuk melakukan sebuah penelitian. Objek ilmu dibedakan menjadi dua, yakni objek material dan objek formal. Objek material merupakan materi yang menunjukkan bahwa ilmu tersebut, garis besarnya, objek material ada dua macam. Yang pertama, alam yang melahirkan ilmu kealaman seperti fisika, biologi, dan kimia. Yang kedua, manusia yang melahirkan ilmu sosial seperti sosiologi, ilmu pendidikan psikolog, dan ilmu politik. Objek formal ilmu merupakan bahan yang bisa menjadi pembeda dengan ilmu lain. Jika dalam ilmu alam, materinya sama. Namun, yang dibahas memiliki objek formal berbeda seperti fisika, membahas fenomena fisik, sedangkan kimia membahas penelitian zat dan proses. Selanjutnya ada metode ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan proses kerja secara sistematis berdasarkan pengalaman dengan hipotesis tertentu, bertujuan untuk mendapatkan produk yang logis, sah, dan tepat juga dapat dipercaya sesuai aturan dan fakta empiris. Pendekatan empiris merupakan pendekatan untuk memastikan apakah hipotesis sesuai dengan pengalaman. Maka ada pembeda antara pendekatan empiris dengan pengetahuan sesuai dengan fakta dan pengetahuan yang tidak sesuai dengan fakta. Pengelompokan metode ilmiah berdasarkan pendekatan empiris yaitu metode kualitatif, data deskriptif, hasil evaluasi, teori sebelumnya, teknik penelitian studi kasus, penelitian tindakan, observasi, dan instrumen utama yakni penelitian itu sendiri. Dan metode kualitatif berkarakter jumlah, menguji teori, memproses data dalam membentuk angka, perhitungan, menggunakan statistik, teknik penelitian, eksperimen survei, dan observasi terstruktur. Selanjutnya ada pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama ada konsep ilmu pendidikan. Sejarah lahirnya pendidikan sebagai satu cabang ilmu yang berdiri sendiri persisnya tidak diketahui. Namun, menurut Yusuf A. Faisal dalam Yusuf M. tahun 1982 bahwa kehadiran ilmu pendidikan adalah masih tergolong ilmu yang relatif muda. Walau tergolong muda, ilmu pendidikan menjadi cabang ilmu yang demikian penting karena menyangkut kelanjutan kehidupan umat manusia. Ada dua istilah penting yang hampir sama dengan ilmu pendidikan, yaitu pedagogie dan pedagogiek. Menurut Ngalim Purwanto dalam Rasyidin W. tahun 2017, pedagogie artinya pendidik, sedangkan pedagogiek berarti ilmu pendidikan. Menurut Driyarka dalam Siswoyo D. tahun 1996, ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, pemikiran yang bersifat kritis, metode dan sistematis, tentang realita yang kita sebut pendidik, mendidik, dan dididik. Orang kritis adalah orang yang mengerti betul, ingin mengetahui seluk-beluk dan dasar-dasarnya. Yang kedua ada karakteristik ilmu pendidikan. Salah satu ciri ilmu pendidikan adalah memiliki landasan keilmuan yang tepat, ilmu yang bersifat normatif dan bersifat teoritis praktis. Selain itu, sesuai dengan teori ilmu pengetahuan, epistemologi yang mempersyaratkan bahwa suatu disiplin dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri atau otonom. Apabila memenuhi tiga persyaratan, yaitu memiliki objek material dan objek formal, memiliki sistematis yang jelas, dan memiliki metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Landasan ilmu pendidikan.
Pendidikan tidak dapat dipahami seluruhnya, tetapi pemahaman tujuan akhir yang bersumber kepada tujuan serta pandangan hidup manusia. Oleh karena itu, ilmu pendidikan hanya akan dapat berdiri kokoh dan berkembang dengan pesat apabila berlandaskan agama, pandangan hidup, filsafat hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun filsafat dijadikan landasan pendidikan, maka cabang-cabang filsafat yang tepat memberikan landasan bagi ilmu pendidikan adalah filsafat pendidikan, filsafat etika atau filsafat moral, dan filsafat ilmu. Selanjutnya ada objek ilmu pendidikan. Situasi pendidik adalah kegiatan mendidik yang terjadi dalam pergaulan antara orang dewasa dengan orang yang belum dewasa. Dengan kewibawaannya, pendidikan secara sengaja membantu anak didik agar terarah pada tujuan pendidikan, yaitu mencapai kedewasaan. Objek formal ilmu pendidikan adalah perkembangan pengalaman manusia sebagai makhluk individual, sosial, dan unik sepanjang hayatnya yang dapat dan harus dibelajarkan sehingga terwujudnya sikap dan perilaku kondusif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Dari kedua pendapat tersebut, nampak jelas bahwa pendapat pertama lebih menekankan pada situasi pendidikan yang jadi garapan ilmu pendidikan anak. Selanjutnya ada